Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jemaat dikasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan situasi yang terjadi dalam hidup kita di luar ekspektasi, di luar apa yang kita pikirkan. Kalau seorang petani menanam padi misalnya kalau di tempat kita, harapannya tentu panen. Mau tanam apa saja ya, sayuran, mau tanam buah atau apa, harapannya ada hasil dari apa yang ditanam. Tetapi kadang diizinkan Tuhan untuk justru hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Seperti dikatakan dalam kitab Habakuk tadi bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, ini semua usaha-usaha yang dilakukan tidak membawa hasil. Waduh, ini gimana nih ya? Nggak enak semua situasinya. Bahkan dilanjutkan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Loh, sampai tidak ada bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Entek-entekan istilahnya. Jadi kita udah gak tahu lagi nih, besok mau bagaimana, hidup kita mau seperti apa. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kita belajar sesuatu di sini. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Marilah kita tetap setia, tetap percaya, tetap bersorak-sorak bagi Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita karena Tuhan. Karena di balik apa yang diizinkan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Maksud Tuhan yang baik atas hidup kita. Jadi keadaan kita, apapun yang terjadi dengan hidup kita, janganlah menjadi penentu iman. Berimanlah sekalipun. Jangan beriman karena. Seringkali orang beriman karena diberkati. Karena usahanya maju. Karena dapat bonus.
Karena yang baik-baik semua. Bagaimana kalau sedang tidak berhasil? Bagaimana kalau sedang tidak panen? Bagaimana kalau hasil dari kerjaannya menurun? Jemaat dikasih Tuhan, janganlah keadaan kita menjadi penentu iman kita. Tapi biarlah kita beriman percaya kepada pribadi Tuhan yang tidak dipengaruhi keadaan apapun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun hasil panen tidak ada, sekalipun mungkin kita habis mengalami usaha yang merugi, sekalipun kita nggak tahu lagi besok bagaimana hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Dia pasti menolong, Dia pasti memelihara hidup kita. Burung di udara saja Tuhan perhatikan, apalagi kita anak-anaknya. Selama kita terus percaya dan bergantung kepada Tuhan, dan tidak berpaling ke yang lain, dan tidak mendua dengan yang lain, manut pangandikane Gusti. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya, kalau Tuhan menyelamatkan kita, ya, kita pasti selamat. Ya, firman-Nya kan berkata, ya, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tetap percaya Tuhan pasti selamatkan kita dari keadaan yang kita alami. Ya, kalau kita tetap percaya, kita mengalami akan kuasa firman-Nya. Tetapi kalau kita nggak setia, ya risiko tanggung penumpang. Ya, risiko kita yang menanggung sendiri. Kalau kita meragukan, kita nggak percaya, nyata nih. Seringkali kita berpikir bahwa kenyataan, keadaan kita ini seperti melebihi Tuhan. Hati-hati, kita harus percaya apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya. Pegang itu, karena firman Tuhan akan mengubah keadaan dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, keadaan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa mengubah firman Tuhan. Ya, jangan dibalik. Ya, intinya mari tetap percaya. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun keadaan kita sedang kurang baik sekalipun. Ya, jangan berubah setia. Jangan berubah imanmu. Tetap percayalah kepada Tuhan. Dia pasti menolong. Dia memelihara. Dia melindungi. Dan Dia akan lakukan sesuatu untuk hidup kita. Jadi ujian bagi iman kita ketika kita mengalami keadaan yang tidak kita harapkan. Percayalah, Tuhan punya rencana yang baik. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Untuk pagi ini kami boleh semakin dikuatkan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya kepada-Mu. Kami mau tetap beriman kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Karena kami percaya firman-Mu kebenaran yang akan mengubahkan keadaan hidup kami. Selama kami percaya, selama kami mengikuti firman-Mu, maka kuasa firman itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Serahkan hidup kami, mohon pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.